Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena kita terus akan mengikuti, membuntuti kemana Yusuf Mansur akan bergerak dan apa yang sedang dia bicarakan. Yusuf Mansur sekarang ini akan mencoba melindungi kegiatan-kegiatannya yang banyak dikritik oleh masyarakat seperti penipuan, investasi bodong, kasus skandal. Dia berlindung dengan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, tepatnya anggota DPR RI melalui Partai Perindo dengan nomor urut nomor 1 di Dapil Jakarta Timur. Nah, karena waktunya tinggal 45 hari lah lebih kurang menjelang pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Sekarang seperti apa aktivitas Yusuf Mansur untuk mendapatkan suara dari pemilih? Dan apa yang sedang dia lakukan? Yang pertama kita lihat, Yusuf Mansur itu memang tidak bisa dia menyembunyikan dirinya bahwa dia itu bukan pembohong. Tidak bisa dia. Jadi kalau pemirsa lihat, baliho-baliho dia ada sekarang ini karena sudah muncul. Saya juga dikasih tahu netizen, Pak sudah ada. Maka di beberapa pojok itu saya lihat, misalnya di Jalan Ceger, itu ada. Kemudian di perapatan Pasar Rebo menjelang rumah sakit ada beberapa, ya 4 atau 5 gitu. Kemudian ada satu-satu nanti ada gambarnya nyempil gitu. Tapi di sepanjang Kramat Jati sampai ke Kampung Melayu kita nggak ketemu. Kemudian nanti di daerah Tamini itu masuk ke arah rumah sakit haji itu nggak ada gambarnya. Nah, di antara gambar yang ada itu dia nggak sendiri, nggak berani dia sendiri. Nggak ada tuh baliho besar itu, nggak ada kita temukan. Seperti caleg-caleg dari PSI, dari Nasdem gitu. Ahmad Ali dari Nasdem, kemudian dari PSI, Valdi Maldino, kalau nggak salah namanya, itu besar-besar dia. Dan ada juga ya baliho-baliho capres. Apakah itu capres nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Itu banyak sekali. Nah, ada apa dengan Yusuf Mansur? Yang pertama kita lihat dari baliho yang ada, dia nggak berani tampil gitu. Dia nggak pede dia. Karena baliho itu kemungkinan dibikinin oleh caleg yang tandem dengan dia. Misalnya caleg untuk DPRD DKI. Itu tandem dengan Yusuf Mansur gitu. Maka ada sedikit balihonya. Yang kedua kita lihat, Yusuf Mansur itu di mana bohongnya? Di mana dia nipunya? Yang pertama dulu kan dia ngaku tuh bergelar doktor. Ya kan? Dia telah mendapat gelar doktor sebelum menyelesaikan master. Walaupun otak waras kita tuh bertanya gitu, kok bisa? Nah, ternyata di baliho tuh dia nggak berani menyebut dirinya doktor, ya kan? Doktor atau Kiai Haji Doktor Yusuf Mansur, MSc, apalah bla 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 gitu. Nggak berani dia. Itu artinya apa? Gitu. Yang pertama dia tuh nggak ada gelar doktornya, omong kosong. Ya kan, orang kalau bergelar doktor itu katakan di UIN Alauddin Ujung Pandang. Itu kan sekolah resmi pemerintah, Departemen Agama. Mesin kalau orang bergelar lah ya, master atau doktor, itu kan didaftar ke KPU itu dengan gelar. Misalnya MSc atau SAG, ya kan? Itu untuk memperoleh pengakuan atau penerimaan dari KPU itu harus ada. Misalnya kalau dia gelar doktor dari dalam negeri,
itu harus ada apa namanya nih, legalisir. Fotokopi ijazah itu dilegalisir oleh, kalau UIN mungkin Departemen Agama. Kalau sekolah umum ya Diknas lah ya. Itu jelas gitu. Itu kalau di dalam negeri. Begitu diakui, maka dia berhak gitu menulis namanya itu sesuai dengan gelar yang dia ajukan. Kemudian kalau dia bergelar di luar negeri, wah itu pertama misalnya nih dia mendapat gelar license atau master atau doktor dari luar negeri. Kalau maka di tempat dia menamatkan sekolah itu nanti ada apa namanya nih, endorse atau pengakuan dari KBRI. Di kedutaan besar di negara tempatan mengakui dan mensahkan bahwa ijazah itu benar-benar keluar dari universitas yang dia sebutkan di bawah wilayah kerja kedutaan yang bersangkutan. Jadi Yusuf Mansur tuh nggak berani dia. Artinya apa? Dia cerita gelar doktor itu memang untuk bohong aja, untuk biar dia keren, agamanya nggak kaleng-kaleng, kira-kira gitulah. Supaya orang bersedekah itu dengan hati tenang gitu. Dia menawarkan investasi dengan hati gembira gitu. Walaupun nanti ternyata ya setiap yang berurusan dengan Yusuf Mansur, kalau investasi pasti investasi bodong. Kalau dia cerita investasi, ujung-ujungnya pasti tipuan. Nah, untuk melindungi ini kasihlah gelar doktor. Tapi dia nggak berani. Nah, sekarang nyalek. Kan bagus tuh kalau memang Yusuf Mansur itu bergelar doktor, ini doktor kan bisa begitu. Doktor, orang nambahin itu saya lihat gelarnya apa gitu. Ditambahin keahliannya apa, ada yang saya lihat penulis buku. Bilanglah nih, pakar sedekah, kan hebat itu. Ya kan? Pakar sedekah gitu. Jadi Anda memilih saya sambil sedekah itu bagus. Kan gitu bisa kan? Pilihlah saya sambil bersedekah gitu. Dia nggak keluar duit toh. Ada juga nih seperti Yusuf Mansur nih, ada ya caleg-caleg yang lain tapi dia nggak koar-koar gitu. Misalnya nih ada seorang teman ini gelarnya itu dia bilang ST, sarjana teknik. Padahal sekolahnya yang benar itu hanya SMA gitu. Sebenarnya SMA pun untuk menjadi caleg itu dari tingkat pendidikan itu sudah bisa gitu. Tapi biar keren di mana-mana dia bikin kartu nama itu ST. Tapi begitu dia mendaftar ke KPU, dia nggak berani nulis ST-nya. Namanya saja gitu. Tanya kenapa Pak? Nggak enak nanti digugat orang. Itu dia ngaku gitu. Karena ditelusuri, dia sekolah tuh nggak pernah dia yang datang, dicarinya orang. Udah datang setiap mata perkuliahan, ya kan perkuliahannya Sabtu sore dan hari Minggu. Datang. Diuji pun nanti dia nggak ada di apa itu, di ijazah itu atau di sidang skripsi dia nggak pernah datang. Tapi nama-nama dia gitu. Misalnya namanya Mahmud, ya kan? Atau namanya nih John. Si John ini nggak pernah datang. Nah begitu di wisuda bukan dia yang hadir, nggak berani dia. Nah begitu maju ke KPU, dia otomatis nggak punya kepercayaan diri bahwa dia bergelar itu. Walaupun ijazah selembar kertas dia pegang. Tapi takut nanti kalau diverifikasi ternyata bohong, wah itu bahaya. Itu bisa didiskualifikasi. Bisa dipecat. Misalnya nih, gelarnya bukan doktor misalnya nih. Dia tamat SMA doang, itu pun mungkin nggak tamat, nggak tahu lah ya. Ngakunya doktor. Kalau terpilih gimana? Ada yang menggugat. Wah itu dia seperti menggali kuburan. Jadi punya ijazah palsu. Oh itu dianggap membohongi publik atau pembohongan publik. Membohong itu.
Jadi Yusuf Mansur ini ketakutan nih, labelnya sebagai pembohong itu udah lengket. Dia nggak mau lagi betul-betul dibuktikan dengan alat verbal, takut dia. Jadi itu yang kita lihat dari baliho-baliho yang ada beberapa itu, Yusuf Mansur itu nggak punya kepercayaan diri sebenarnya. Ya, kalau kita usulkan udahlah mundur lah. Toh kedatangan Yusuf Mansur tidak membawa tambahan suara kepada Partai Perindo. Nggak ada. Nggak ada pengaruhnya. Malah bisa kita lihat ini Partai Perindo itu nanti bisa nyungsep. Gitu. Kalau hasil survei Kompas yang terakhir, ya 3 bulan lah jelang pemilu kan, itu Partai Perindo itu perolehan suaranya turun. Kalau 2019, dia itu sudah sampai di 2,9%. Nah, kemarin itu hasil survei terakhir menjadi 1,8%. Ada gunanya ini orang. Karena itu kita minta, ya jujur lah, beranilah jujur. Gitu. Jangan berani berbohong. Gitu. Sekarang dihadapkan kepada pengadilan publik atau pilihan publik. Gitu. Gemetar dia, nggak berani dia tulis gelar doktor. Gitu. Kalau saya nyalek nih, apa gelar kita tampilkan. Tampilkan, nggak ada cerita. Dan itu gelar itu kan di-approve, diakui gitu. Baik oleh departemen yang menaunginya, maupun nanti tempat instansi dia bekerja. Itu baru benar. Gitu. Jadi pekerjaan ini pekerjaan mulia, tapi dimulai oleh orang-orang yang suka menipu dan berbohong. Maka hasilnya nanti pasti tipu dan bohongnya berlipat ganda. Maka jangan sekali-kali Anda memperoleh atau memberikan kepercayaan hidupnya atau nasibnya kepada para pembohong. Itulah yang terjadi hari ini. Yusuf Mansur makin tidak pede mencalonkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.